Om Swastiastu, Om Awiginam Astu Namo Sidhan. Puji syukur mari kita haturkan kehadapan ide Sang Yang Widi Wasa, karena kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Pada kesempatan ini, Tiang akan mengangkat tema tentang Tri Kerangka Dasar Agama Hindu, atau dikenal juga dengan Tri Jnana Sandi. Tri Kerangka Dasar Agama Hindu ini merupakan pondasi yang penting kita beragama, karena pada umumnya setiap agama memiliki ciri khas masing-masing. Tri kerangka dasar ini saya ibaratkan seperti layaknya rumah. Yang pertama, bagian rumah ada pondasi, tembok atau dinding, serta atap. Jadi tri kerangka dasar ini tidak bisa berdiri sendiri, sama halnya dengan kerangka-kerangka rumah tadi. Jadi apa yang mendasari yang pertama, pondasi yang pertama kita beragama Hindu khususnya, yang pertama adalah tatwa, kedua etika ya, atau susila, yang ketiga adalah upacara, yang mana ada upakara di sana. Jadi apa itu tatwa? Tatwa itu adalah keituan, kebenaran, filsafat yang lebih mendalam. Tatwa ini ada keyakinan, serada, kepercayaan. Apa yang patut kita yakini, percayai? Pertama tentu adanya Brahman atau ide Sang Yang Widi. Ada alam yang begitu besar, ada sang penciptanya. Beliaulah Brahman. Maka dikatakan beliau sebagai mahakarya, ya, ada di mana-mana, maha mengetahui. Ini salah satu filsafat Hindu, ada di mana-mana. Lain daripada itu, agama Hindu dalam filsafatnya juga mempercayai bahwa ide Sang Yang Widi itu satu, ya. Ekam ewam adwityam brahma, eko narayana na dwityo asti kacit. Ini menjelaskan bahwa agama Hindu itu hanya ada satu Tuhan, tidak ada Tuhan yang kedua. Tidak ada Tuhan yang kedua, tidak ada banyak Tuhan, hanya satu. Namun para bijaksanalah yang menyebutnya dengan banyak nama. Beliau juga ada di mana-mana, seperti dikatakan. Wiyapaka, nirwikara, tak berubah dan kekal abadi. Jadi ini harus kita percayai. Yang patut kita percayai, yakini juga bahwa dalam setiap tubuh manusia ini adanya percikan dari Tuhan, jiwa yang menghidupi kita. Kita yakini juga bahwa dalam hidup ini ada hukum alam, hukum merta, ya, hukum karma pala, yang mana siapa yang berbuat tidak lain ialah yang akan memetiknya. Dan lebih dari itu, kita juga tentu membawa bekal karma terdahulu. Kita menikmati karma sekarang, dan kita akan menikmati karma yang belum sempat kita nikmati. Inilah yang menjawab kenapa kita mendapat nasib buruk, takdir yang dikatakan demikian. Ini yang patut kita yakini. Dengan adanya hukum karma pala, kita juga meyakini punarbawa dan terakhir kebebasan tertinggi.
Inilah sebuah filsafat-filsafat yang patut kita yakini selain dari filsafat ketuhanan itu sendiri. Ini menjadi pokok dasar kita. Pertama, fondasi yang pertama ini harus dikokohkan dalam setiap umat Hindu khususnya. Yang kedua adalah etika atau susila. Dalam kita beragama Hindu, sudah patutnya kita menjalani etika Hindu. Apa saja? Yang pertama misalnya yama, ya, niyama, asana, pranayama. Ini tingkat-tingkatan mulai mengendalikan indera, menyatukan pikiran, pemusatan pikiran, serta penyatuan. Jadi ada tahapan-tahapan, mulai dari kita mengendalikan perbuatan kita, mengendalikan mental kita, mengendalikan indera, melakukan pemusatan, sampai dengan penyatuan. Ya. Dikupas lebih simpel, lebih sederhana, kita kendalikan trikaya parisuddha kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan atau tingkah laku kita. Ketika kita sudah menerapkan, mengendalikan apa yang kita pikirkan, maka perkataan kita juga akan terkendali, perbuatan kita akan terkendali. Salah satu dasar aspek kita dalam berbuat menjadi pedoman ajaran yang sangat mulia, yaitu Tatwam Asi. Ya, bahkan di beberapa kementerian ada kata-kata ini, Tatwam Asi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jika aku menyakiti kamu, berarti tidak lain tidak bukan kita menyakiti diri sendiri. Ya, karena ada percikan Tuhan di sana. Kita menyakiti percikan Tuhan, menyakiti makhluk hidup atau menyakiti sesama, ini merupakan menyakiti diri sendiri. Itu udah konsep-konsep etika, konsep susila. Ya. Lebih mendalam lagi bahwa agama Hindu mengajarkan kita bahwa umat manusia adalah semua keseluruhan bersaudara. Kenapa demikian? Tadi dikatakan kita sama-sama memiliki percikan Tuhan. Tidak ada yang perbedaan. Yang membuat kita berbeda adalah perbuatan kita, karma kita. Dalam Hindu, ya, kita diajarkan tidak menyakiti, dan kita tidak memiliki musuh di luar diri manusia. Tidak ada musuh dalam diri ataupun di luar kita. Yang kenapa? Mungkin ada sedikit contoh. Dia menyakiti, dia adalah musuhku, dia menghinaku, dia mencelakaiku, dia mencelakai. Itu adalah musuh. Tidak ada musuh dalam diri. Kenapa? Ini jelas bahwa musuh itu ada di dalam diri kita. Ada dalam diri kita. Ya, ada berupa kemarahan kita, ya, curiga, semua sifat-sifat buruk. Inilah yang menjadi musuh kita sesungguhnya. Jadi kita meyakini bahwa musuh kita tidak ada di luar diri, tetapi ada di dalam diri. Etika Hindu juga jelas dikatakan kita memiliki pilihan-pilihan dalam melakukan ajaran agama ini. Ya,
kita bisa, bagi orang yang mungkin kecerdasannya kurang, ada jalan bakti. Bagi yang punya energi, ada jalan karma berbuat. Bagi yang pengetahuannya baik, ada jalan jnana. Bagi yang memiliki pengendalian tapa brata yoga samadhi, ada pilihan raja untuk mencapai tujuan agama Hindu, yaitu kebebasan atau bahagia secara dunia maupun akhirat. Ini jelas tujuan agama Hindu. Kita juga dijelaskan bahwa ada tahapan-tahapan dalam kita setiap menjalani kehidupan, yang mana di bawah 24 tahun masanya kita, etikanya kita, kewajibannya kita ini sebatas menuntut ilmu. Di atas 24 tahun sampai dengan 48 tahun masanya kita berumah tangga, meneruskan keturunan kita, yang mana kita mencari harta, mencari penghidupan, agar kehidupan ini stabil. Lebih dari 48 tahun sampai dengan 72 tahun mulai kita berpikir melepaskan keterikatan yang ada dalam dunia. Ya. Lebih dari 72 tahun ketika kita ataupun sudah tidak memiliki tanggung jawab, kita mulai terfokus tentang penyatuan terhadap kebebasan, penyatuan antara jiwa kita terhadap Sang Pencipta. Ini menjadi dasar-dasar kita dalam beretika. Jelas sekali kita tidak diperbolehkan menyakiti. Maka kalau kita bisa menganggap orang lain itu adalah saudara kita, itu ajaran Hindu. Aku menyakitimu, maka kita tersakiti. Jika kita ada atau memiliki pikiran tersebut, itu ajaran Hindu. Kita bisa hal sederhana namun luar biasa praktiknya. Ya, kita menjaga pikiran kita, mengendalikan perkataan kita, mengendalikan perbuatan. Ini bagian dari ajaran Hindu. Nah, bagian yang ketiga dari tri kerangka dasar atau tri jnana sandhi, yaitu adalah upakara. Dalam pondasi tembok, atap, nah inilah upakara, inilah upacara, inilah sebagai atap rumah kita, atap agama kita, yang tampak biasanya dalam beberapa kegiatan Hindu, upacara agama ini dikatakan, oh itu budaya, ajaran Hindu. Sesungguhnya upacara yang mana isinya ada upakara yang begitu banyak, ini merupakan wujud ekspresi bakti, merupakan bentuk sejarah-sejarah yang kita rayakan. Namun pada intinya dalam menjalani upacara, ya, ini jelas bahwa kita bisa mengaturkan patram, puspantoyam, ya, daun, bunga, biji, air, dan agni, api sebagai saksinya. Ini sebuah yatnya yang sangat baik ketika kita sudah menjalani dengan tulus ikhlas, didasari dengan tulus ikhlas. Karena upacara yang baik itu adalah yang sifatnya satuam, ya,
Jadi kita menjalani upacara harus dengan dasar, artinya ada dasar kita melaksanakannya sesuai dengan tuntunan pustaka suci, ya, baik lontar, susastra Hindu, sehingga dalam menjalani yadnya ini tidak yadnya yang rajas, yang hura-hura, yang mewah. Terlebih yadnya yang kita lakukan jangan sampai tanpa dasar, tanpa dasar kitab suci yang baik, hanya meraba-raba. Inilah yadnya yang tamas sesungguhnya. Jadi tingkatan yadnya juga ada tingkatan yang inti, tengah, dan utama. Jadi kalau kita menjalani kanista itu bukan hal yang jelek, tetapi yadnya yang inti, yadnya yang lebih baik atau yang lebih tinggi itu tidak ada. Namun yadnya berdasarkan atas kemampuan dan harus didasari atas tulus ikhlas. Jadi ketika kita mengaturkan sesuatu, ya, kadang kita masih ada beberapa yang umat Hindu bingung, kita mengaturkan seperti ini ya, apa kita memuja Buddha atau yang di bawah kita, makhluk di bawah kita? Tidak, kita tidak memuja di bawah makhluk di bawah kita. Ya, kita mengaturkan upakara terhadap makhluk di bawah kita. Maksudnya adalah demikian, yang ibaratkan kita membangun rumah atau membangun tempat suci. Ibaratnya seperti ini. Saya akan membangun tempat suci atau tempat tinggal. Wahai para makhluk yang mungkin ada di sini, bergeserlah, berbagi tempatlah dengan saya. Saya akan membangun tempat tinggal, saya akan membangun tempat suci, agar kita sama-sama tidak saling mengganggu. Itu tujuannya. Jadi kita keselarasan, tujuannya adalah keselarasan, bukan memujanya. Kita tetap, ya, yadnya yang kita lakukan terhadap resi, terhadap manusia, ya, terhadap leluhur, terhadap Buddha kala, upacara yang kita aturkan, namun kita tetap memuja ide Sang Hyang Widi itu sendiri. Itulah trik rangka dasar ini tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya, karena ini memiliki keterkaitan dengan yang satu dengan yang lainnya. Demikian pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Tentu ada kekurangan, ada kesalahan, tiang mohon maaf kepada ide Sang Hyang Widi Wase, tiang mohon ampun. Tiang tutup untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.